Ya pemirsa, kesimpulan polisi terkait penyebab kematian Arya Daru yang tewas tanpa campur tangan pihak lain diragukan praktisi hukum dan HAM Nikolai Aprilindo. Ya, Nikolai menenggarai adanya indikasi motif cinta segitiga dalam kematian Arya sehingga kematian Arya patut diselidiki lebih lanjut dengan melibatkan pihak lain, di antaranya POM TNI. Jadi pertukaran oksigen pada pernafasan bagian atas seperti hidung. Oke. Ya kan? Nah, saya menganalisis sementara ketika yang bersangkutan akan dibunuh, dibekap dulu. Dengan cara dibekap hidungnya. Dan kemudian setelah itu dilakban. Ini kan mati lemas. Kalau dari forensik tadi kan. Jadi saya bilang memang ini ada satu tindak pidana pembunuhan yang hampir sempurna tetapi tidak sempurna. Hampir sempurna tapi tidak sempurna. Karena apa? Dari hasil forensik juga itu ada luka bekas benda tumpul. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Kemudian kalau kita lihat di CCTV yang beredar di medsos ya. Kami juga hadirkan ini CCTV-nya, Pak Nikolai. Ya, pada saat kejadian arah CCTV itu ke lorong. Ya, ini. Ya kan? Nah, coba dibuka pada setelah kejadian, pada saat yang bersangkutan ada penjaga kos itu membuka pintu. CCTV diarahkan ke kamar yang bersangkutan, kamar korban. Baik. Ya. Teman-teman, apakah bisa diputarkan CCTV ketika arah ke kamar ketika ini berarti Pak ya? Ketika jenazah. Nah, ini ya Pak? Ya. Ya, ini. Dalam per detik itu, mungkin 28 detik itu. Oh iya. Iya. 28 detik itu bisa berubah arah. Berarti ada yang memutar arah itu. Tidak mungkin CCTV berputar sendiri. Oke. Sebentar Pak Nikolai, kita coba bandingkan ya. Ini adalah CCTV pada malam hari ketika aktivitas penjaga kos, kemudian juga aktivitas dari ADP, membuang sampah, membawa plastik juga. Ini ya yang Pak Nikolai sampaikan. Arah dari CCTV-nya di lorong ataupun di teras depan kamar ya, mengarah ke pintu gerbang. Ini CCTV yang ramai. Kemudian pemirsa, kita akan lihat CCTV berikutnya. Yang gambar sebelah kiri. CCTV ketika jenazah ditemukan, penjaga kos merusak paksa jendela untuk membuka pintu, tapi memang arahnya tidak ke lorong lagi, arahnya ke kamar, lebih ke kanan. Silahkan Pak Nikolai. Ya. Nah iya, ini kan satu tanda tanya ketidaksempurnaan dari modus kejahatan itu. Mereka merubah arah CCTV. Itu pertama ya. Yang kedua, cara membuka jendela. Ya kan? Lihat dari penjaga kosnya itu. Dengan tenangnya dia. Seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Ya kan? Nanti setelah dia masuk, dia tidak menampakkan rasa kaget, rasa terkejut, melihat keadaan korban. Ya. Baik, izin saya potong Pak Nikolai. Kami mendapat informasi, tadi polisi juga sempat mendapat pertanyaan tersebut dari wartawan mengenai arah CCTV yang berubah. Ini atas permintaan keluarga korban yang meminta penjaga kos membongkar kamar korban. Apakah masuk akal Pak Nik? Tidak masuk akal. Masa keluarga korban meminta penjaga membongkar kamar korban dengan mengubah CCTV? Logika hukumnya di mana? Logika berpikir secara waras di mana? Kalaupun keluarga korban meminta dibuka kamar daripada korban, tidak perlu merubah arah CCTV. Ya. Ini kan sudah kelihatan sekali rekayasanya. Ini saya bilang rekayasa. Dan saya menengarai pembunuhan ini bukan pembunuhan biasa, tetapi ada latar belakang tertentu. Latar belakang tertentunya dari berbagai kabar yang kami sempat kumpulkan, kami dapatkan, ini adalah masalah pertama, di samping masalah pekerjaan, ada masalah cinta segitiga. Cinta segitiga. Ya.
yang melibatkan seorang istri dari seorang oknum tertentu, Makanya ini harus didalami dulu, jangan tiba-tiba langsung dibilang mati karena bunuh diri. Dicek dulu HP istrinya, dicek dulu alur transaksi, dicek dulu record dari handphone yang bersangkutan dan istrinya. Baik, Pak Nik, ini kami hingga sekarang masih mencoba menghubungi tim penyelidik dari Polda Metro Jaya, tapi hingga saat ini kami masih belum mendapatkan jawaban, Pak Nik. Ya. Baik, Pak Nik. Makanya saya mengatakan gini, karena ini feeling saya ya, feeling saya bahwa ini ada keterlibatan oknum tertentu. Dan oleh karena itu, pihak penyidik Polda harus menggandeng pihak POM TNI, PPM TNI, harus menggandeng.